Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar nih anak-anak semua? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Bu Santi seneng banget nih ngelihat wajah-wajah ganteng-ganteng dan cantik. Sekarang Bu Santi mau dong kita senyum semuanya di kamera biar imun kita meningkat. Smile. Oke. Alhamdulillah. Ya Kak, kita masih pandemi nih ya. Bu Santi ngelihat tapi anak-anak sehat, alhamdulillah. Berarti masih menerapkan 5M. Ya, 5M apa aja sih? Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Ya, menjauhi kerumunan. Terus mengurangi mobilitas. Jadi kita nggak jalan-jalan dulu, kita bersabar dulu ya. Oke. Terus sekarang sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Oke, silakan kita berdoa dipimpin oleh Arkana. Teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, berdoa. Selesai. Alhamdulillah. Sekarang Bu Santi mau cek absen dulu. Oh, alhamdulillah nih, insya Allah semuanya sudah masuk ya. Sebelum kita mulai ya Kak, karena kita adalah bangsa Indonesia yang kita mencintai negara kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Baik teman-teman, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, alhamdulillah kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Kita harus cinta ya sama negara kita ya. Lanjut, siapa yang masih ingat rules untuk Zoom meeting harus bagaimana ya? Kameranya di on. Aktif dalam pembelajaran. Duduknya gimana? Boleh nggak sampai tiduran? Tidak boleh ya. Nanti kalau mau menjawab di unmute ya. Terus harus on time. Alhamdulillah nih on time semua. Kemudian pakai seragam semua, bagus. Lalu, oh iya, ada bahan dan alat yang disiapkan. Coba, Bu Santi mau lihat dong, kakak sudah menyiapkan cermin belum? Diperlihatkan cerminnya. Coba yang akan presentasi. Kemarin kita membuat model paru-paru, diperlihatkan. Alat tulisnya sudah? Oke. Biar kita tambah semangat, sama-sama kita mau tepuk semangat dulu. Ya, siap ya? Tepuk semangat. Yes. The best. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, ya sudah kelihatan nak? Sudah Bu. Sudah Bu. Kita mau belajar tematik tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtemanya subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, dan kita sudah masuk pembelajaran kedua ya. Tujuan pembelajarannya kemarin kita sudah membuat organ paru-paru ya. Kita sudah membuat organ paru-paru dan kakak sudah bisa mempresentasikan. Terus kita juga sudah bisa menarik atau mengambil informasi penting dari sebuah teks nantinya. Kemudian kita bisa membuat mind mapping berdasarkan teks. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi organ pernafasan dan fungsi organ pernafasan. Sekarang gambar apa ini? Menguap dan bersin. Oke, menguap dan bersin. Kira-kira yang terjadi ketika bersin apa ya? Kotoran kuman masuk ke tenggorokan. Kuman masuk ke tenggorokan. Lalu jadi di tenggorokan kita ada ya silia yang akhirnya dia menolak kuman-kuman yang masuk ke tenggorokan, makanya kita
pasti bersih. Dan di dalam Islam kalau bersin kita ngomong apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira kenapa sih kita berhamdalah, kita alhamdulillah kalau bersin? Kalau kumannya kumannya keluar. iya, karena kumannya keluar, jadi kita nggak jadi sakit ya. Alhamdulillah ya. Makanya kita bilang alhamdulillah kalau kita bersih. Nah, masih ingat nggak kemarin kita sering ya melakukan mindful breathing. Artinya bernafas dengan fokus penuh. Mindful breathing ini sedang lagi tren nih Kak. Manfaatnya banyak sekali. Kita bisa jadi lebih tenang, lebih fokus, terus jadi lebih konsentrasi ya. Kita mulai ya semuanya ya. Inspirasi, ekspirasi. Inspirasi, ekspirasi. Oke, alhamdulillah. Gimana rasanya, lebih segar nggak? Ya, Bu. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membuat model paru-paru ya. Jadi ada di GCR video cara membuatnya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang kalimat tanya gitu, tentang mengambil sebuah informasi dari sebuah teks. Nah, sekarang Bu Santi ingin kalian mempresentasikan jadi model paru-paru kalian ya. Jadi silakan Kakak Sofi. Nama saya Sofi dan di sini saya mempunyai model paru-paru saya dan saya akan menunjukkan apa yang terjadi di dalam tubuh kita saat kita melakukan inspirasi dan ekspirasi. Saat kita melakukan inspirasi atau mengambil nafas, diafragma kita akan berkontraksi dan mendatar, lalu paru-paru mengembang dan oksigen masuk. Saat kita melakukan ekspirasi atau mengeluarkan nafas, diafragma kita akan kembali ke posisi semula, yaitu melengkung ke dalam, lalu paru-paru kita mengecil dan udara keluar. Itulah eksperimen saya. Alhamdulillah, bisa kasih 100 buat Sofi dan ayo kita beri tepuk tangan buat Sofi Kak. Yeay, hebat Sofi. Oke, selanjutnya Ahsan, ada Ahsan? Ya, Bu. Ya, silakan Ahsan. Nama saya Ahsan, jadi kali ini saya akan mempresentasikan model paru-paru buatan saya. Jadi pertama ini adalah diafragma dan ini paru-paru. Jadi jika diafragma kita turun ke bawah, maka volume paru-paru kita akan membesar dan ini dinamakan proses inspirasi. Lalu diafragma kita berbalik kepada posisi semula dan volume paru-paru mengecil dan ini dinamakan proses ekspirasi. Beri tangan, hebat. Alhamdulillah. Di GCR kalian, di Google Classroom sudah ada link untuk kita membaca. Ya, kita membaca tentang sistem pernafasan. Oke. Bisa nanti kasih waktu kembali untuk membaca ulang selama 3 menit. Silakan. Oke, alhamdulillah sudah semua membaca. Sekarang kita coba yuk kita tarik informasi dari bacaan kita. Nah, yang pertama ada 2 gambar. Coba Bu Santi pengen Gazi. Gambar apa aja sih nih Gazi? Ini gambar apa Gazi? Orang yang sedang tidur dan anak-anak yang sedang membantu ayahnya mencuci motor. Oke, menurut Gazi, mana ya yang lebih membutuhkan energi? Yang sedang membantu ayahnya mencuci motor. Oh, pinter banget Gazi. Kenapa ya? Kenapa Gazi bilang itu? Karena kalau yang sedang mencuci motor banyak gerak. Oke, pinter banget. Ya. Nah, di sini juga ada tadi di bacaan. Ternyata ada loh hubungan antara fotosintesis dan respirasi atau pernafasan. Apa sih hubungan fotosintesis dan respirasi itu atau pernafasan? Fotosintesis yaitu contoh sebuah tanaman atau sebuah pohon mengeluarkan glukosa dan oksigen. Dan glukosa dan oksigen itu kita pakai setiap hari untuk hidup seperti sapi, manusia, dan banyak lagi. Dan karbon dioksida dan air kembali kepada tanaman atau pohon itu. Wah, hebat ya Kak. Jadi membentuk sebuah siklus. Tanaman mengeluarkan oksigen, kita pakai buat bernafas. Kita bernafasnya mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida, dipakai sama tanaman untuk dia bisa berfotosintesis. Nah, coba kalau yang A itu apa ya? Hidung. Hidung. Kalau yang B?
Faring ya. Ring. Faring. Yang C. Laring. 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 Kalau yang D, yang seperti pipa. Kayak Trakea. Trakea atau tenggorokan. Nah, tenggorokan atau trakea di sini ya, bisa dilihat di sini trakea ternyata membentuk cabang. Yang disebut apa cabangnya? Bronkus. Bronkus. Nah, bronkus cabang-cabang disebut apa? Cabang dari Bronkiolus. bronkiolus. Lalu di ujung bronkiolus ada yang bentuknya seperti anggur ya Kak ya? Disebut apa ini? Paru-paru. Alveolus. Alveolus. Good job Aulia. Nah, fungsi dari alveolus untuk apa ya? Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pinter banget Sofi. Sekarang di sini ada gambar hidung yang menyaring kotoran yang mana? Bulu-bulu. Bulu atau rambut-rambut hidung ya. Kemudian yang menjaga suhu agar tetap stabil yang mana? Lendir. Lendir. Nah, sekarang kita lihat proses yang terjadi saat kita bernafas atau inspirasi atau saat kita menghembuskan nafas atau ekspirasi. Seperti tadi sudah dipresentasikan oleh Sofi dan Ahsan. Ketika inspirasi, udara masuk, apa yang terjadi pada otot tulang rusuk? Kontraksi. Kontraksi. Kalau kontraksi berarti rongga dadanya mengembang atau mengempis? Mengembang. Mengembang. Lalu kalau orang nggak dada mengembang, jadi volume atau paru-paru itu mengembang. Lalu kalau ekspirasi yang terjadi pada otot diafragma. Otot diafragmanya gimana ketika ekspirasi, menghembuskan nafas? Dia relaksasi atau kontraksi? Relaksasi. Relaksasi. Kemudian otot tulang rusuknya juga sama relaksasi ya, sehingga rongga dadanya mengembang atau mengempis ketika kita menghembuskan nafas. Mengempis. Mengempis. Wah, pintar-pintar semua. Oke, sudah belajar, sudah baca sendiri tadi, menemukan informasi, sudah kita bahas bersama-sama. Sekarang kita review dengan games ya. Kita bahas sedikit gamesnya. Ya, gamesnya tentang TTS ya Kak, teka-teki silang. Oke, coba di sini, bagian pada hidung untuk mengatur suhu dan kelembapan. Laput lendir. Selaput lendir kita coba, kalau dia berubah jadi hijau, berarti tepat. Yeay, good job. Flu karena unggas atau bangsa burung itu tuh pernah terjadi di Indonesia. Flu burung. Flu burung. Coba. Yeay, hebat. Alhamdulillah. Sekarang kita mau kerja kelompok, jadi kakak diskusi. Grup kakak sudah dibuat ya di GCR-nya. Jadi kita nanti diskusinya yang kita lakukan adalah kita membuat mind mapping ya. Jadi anak-anak semua lihat di sini mind mapping yang kita pakai adalah kata tanya mengapa, siapa, dan bagaimana. Dari mana? Dari teks yang sudah diberikan juga di GCR. Nah, di sini sudah ada menemukan informasi, di sini sudah ada link untuk bacaannya. Ya. Kemudian nanti kakak tinggal membuat mind mapping dengan kertas HVS yang sudah kakak siapkan ya berdasarkan dari bacaan ini. Lalu nanti di-upload di sini ya. Nanti baru kita presentasikan. Nanti discuss di sini, Bu Santi akan nanti memantau hasil diskusi kalian. Nah, sekarang kita mau presentasi dulu. Halo semua, nama saya Bintang dan hari ini saya akan perwakilan mempresentasikan mind mapping sistem pernapasan manusia oleh kelompok B. Mengapa manusia dan makhluk hidup bernapas? Makhluk hidup bernapas untuk menghirup oksigen yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi sehingga dapat beraktivitas. Bagaimana hubungan fotosintesis dan respirasi? Fotosintesis menghasilkan oksigen yang digunakan manusia dan hewan untuk bernapas. Lalu hasil pernapasan berupa karbon dioksida digunakan tumbuhan untuk bernapas. Apa saja yang membutuhkan oksigen dari tumbuhan, manusia, dan hewan? Kita mau melakukan eksperimen dengan bahan yang sudah kalian siapkan. Coba diperlihatkan kacanya atau cermin kecil. Ya.
Kita mau eksperimen yang sangat simpel. Jadi kakak boleh perhatikan dulu sebelum dilakukan. Permukaan kacanya seperti apa? Apakah clear atau jelas, bersih atau tidak? Kalau belum bersih, mungkin bisa agak dibersihkan pakai tisu atau bahan. Ya, sudah. Caranya sangat simpel. Kita akan mempraktekkan ekspirasi atau kita mengeluarkan nafas. Yaitu seperti ini. Semuanya silakan. Jadi kakak keluarkan nafas di cerminnya. Sekarang perhatikan apa yang terjadi di permukaan cermin. Apakah masih jelas atau menjadi buram? Buram. Coba Kiara. Menurut Kiara, kenapa ya? Kok jadi buram? Ini berarti ada apa ya? Ada uap dari pernafasan ya, Kak? Iya. Iya, uapnya berarti adalah uap apa? Uap air ya. Berarti pernafasan selain menghasilkan karbon dioksida, menghasilkan apa juga ya? Apakah tadi uap air atau Air. Oh ya, jadi selain menghasilkan CO2 juga menghasilkan H2O ya. Bu Santi kasih waktu untuk kalian mengerjakan LKPD di GCR-nya ya. Nah, LKPD-nya seperti ini dibaca dan ini yang hot ya, yang terjadi sekarang. Kenapa sih hubungannya corona dengan organ pernafasan itu seperti apa? Sekarang kita mau refleksi dulu nih. Jadi, coba kita sudah belajar tentang sistem pernafasan. Nah, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Menyenangkan. 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 Ya, emangnya apa aja sih yang kalian dapat? Pelajaran apa aja yang kalian dapat hari ini? Sistem pernafasan. Sistem pernafasan. Di sistem pernafasan ada apa aja sih? Hidung, Hidung. Nah, yang kayak seperti pipa, dada, Ya. sebagainya ya. Kemudian selain belajar itu, kita belajar menemukan informasi dengan informasi. Nah, ada nggak yang materi yang sulit? Mudah semua? Udah. Mudah, alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya silakan kalian membaca tentang sistem pernafasan hewan. Ya, karena itu yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan kah? Tidak. Tidak. Kira-kira yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari berarti apa ya tentang sistem pernafasan kita? Kalau bersin, apa yang dilakukan? Bilang Ucapan alhamdulillah. 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 Oke. Tadi dibuka dengan doa. Selanjutnya kita tutup juga dengan doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak anak-anak semua. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya tentang sistem pernafasan hewan. Tetap semangat, stay healthy, tetap jaga 5M-nya, dan tetap bahagia karena biar imunnya tetap terjaga. Oke, bisa diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.